Sebetulnya itu cerita lama. Iya. Dengan adanya waktu itu April yang tidak susah punya anak beberapa tahun ya, 1,5 tahun kurang lebih saya menjalani dengan April. April selalu bilang sama saya, udah kamu poligami aja, kamu cari istri lagi. Nah, supaya punya anak. Supaya dapat anak, karena dia kasihan sama saya. Sekarang anak udah banyak. Ya. Nah, setelah saya dapat anak sekarang, saya justru menyesal. Kenapa kesempatan itu tidak saya ambil dulu? Diulang lagi. Buat lu orang ya, kalau ada kesempatan ambil aja. Jadi ini juga pelajaran buat perempuan. Kalau nawarin ke suami itu di saat Lihat suaminya. Iya, pertama lihat suaminya, kedua juga di saat-saat yang emang kita lagi dalam keadaan yang sentimental tuh berdua tuh kayak ya Allah gitu, lagi bermunajat gitu ya. Jadi mau ditawarin apapun pasti jawabannya dia adalah enggak, aku sama kamu aja gitu. Tapi rasanya doanya lebih pengen corona pergi aja sih dibandingin dapetin madu ya kan. Iya, madu asli sama madu palsu gimana bedanya? Kalau madu asli dibawa ke rumah, yang di rumah marah-marah, itu madu asli. Memang kondisi yang gak mungkin lah gua tinggalin atau gua istri gua duain sementara dia juga lagi berjuang untuk bisa mendapatkan anak dari gue. Terus ya mau nggak mau kan pasti gue support, gue berikan juga semangat. Enggak lah, aku tetap ada bersama dengan kamu, kita berjuang bareng-bareng gitu. Direkam lo ini tuh. Iya makanya dulu kan gitu kan. Tolong dipotong dulu kan gitu. Nah sekarang ya dia sudah sadar gitu kan, sudah sadar bahwa keadaannya tidak seperti yang dulu. Jadi sebetulnya cerita tentang boleh poligami itu ini cerita dulu. Iya, lagian ini kan tiga hari terusan gitu. Jadi sampai aku kasihnya nanti kalau misalkan aku nggak ada, nah posisinya gitu ya, ada sebab akibat. Ini tadi yang aku bilang, mendingan kita sama-sama berdoa biar corona pergi ya kan, biar kita semua sehat. Terus bisa. Saya mau, tapi harus April yang nyari. Ya Allah. Gimana? Ya saya permasalahannya kan sibuk di rumah sama anak-anak, jadi nggak bisa bingung mau nyariin ya. Itu pertama kan soal yang April divonis nggak punya anak, susah punya anak. Yang kedua, waktu itu April tuh mimpi, saya kan sering buat keluar kota. Dia mimpi, saya bilang udahlah itu cuma mimpi aja kok, mimpi dikafanin, mimpi meninggal. Sampai kemudian 3 kali berturut-turut, akhirnya dia bilang, Bi, nanti kalau aku meninggal nih, aku nggak tahu nih udah 3 kali nih mimpi ini datang terus ke aku wasiatkan sama kamu, apa yang aku punya sumbangin. Ya, sumbangin bisa buat masjid, bisa buat pesantren, bisa buat yatim dan lain sebagainya. Nah yang kedua, kamu nikah lagi, cari perempuan yang cantik kata dia. Kemudian yang soleha, kalau bisa ngapal Quran, biar apa? Biar bisa ngejagain anak-anak kita, supaya anak-anak kita nanti bahagia kumpul sama kita lagi di sorga. Nah waktu itu ya dia nangis cerita sama saya kasih semangat sama dia. Lama saya yang sedih. Kok ini nggak jadi nih wasiatnya terlaksana. Ya artinya panjang umur gitu kan. Alhamdulillah. Mimpi pas kejadian setahun. Sayang, kamunya nggak meninggal, tapi yang pergi adalah kejelekannya, keburukannya gitu. Amin. Ya, alhamdulillah Allah ijabah tuh. Sampai sekarang masih sehat. Terus yang pergi insya Allah keburukannya gitu ya. Tapi ada yang nyesel karena waktu itu nggak bilang iya. Seperti ini makin dia hebat, makin dia sabar menghadapi saya, sabar menerima saya. Tentu ya saya juga harus lebih lebih menjaga lah. Seperti itulah harusnya ya. Ya namanya manusia kan ujian, cobaan ada saja. Tapi dia selalu menguatkan saya, bersabar dengan apapun keadaan saya. Ya mudah-mudahan ini jadi lem perekat di antara kita untuk mengisi segala kekurangan yang bisa jadi. Kekurangan saya ya dimaklumi oleh April, kekurangan April juga dimaklumi oleh saya dengan apa? Dengan kelebihan masing-masing. April yang sabar menghadapi saya pun juga mungkin dengan kekurangan April saya juga sabar. Jadi ya dinikmatin aja gitu. Gitu artinya kan kita makin kesini nih, pernikahan udah makin lama gitu, udah mau 9 tahun. Mau 10? Lupa sih. Ya pokoknya nggak usah dihitung kan, karena yang terpenting adalah gimana kita bisa berbakti sama suami, bisa taat gitu kan.
Jadi kalau aku sih alhamdulillah bersyukur banget lah Allah kasih jodoh. Apalagi di awalnya kan waktu itu kita belum sama-sama kenal, 2 bulan kenal langsung nikah gitu. Jadi ya ini alhamdulillah lah, ini hadiah dari Allah yang terbaik. Semoga ya sampai surganya Allah nanti selalu kumpulin. Mau nambah anak, insya Allah kita udah punya niat, pengen. Kalaupun mau dikasih, maunya sih kalau boleh nawar, ya Allah perempuan. Doanya gitu. Jadi saya tidak ingin dia merasa lebih cantik daripada kami di tengah keluarga. Jadi harus ada saingannya, yaitu anak-anak perempuan yang mudah-mudahan dikasih sama Allah. Amin. Atau mungkin program ya, karena kan dokter juga udah menyatakan kalau nggak program rasanya memang berat gitu. Jadi harus program. Pesantren, tapi sekarang ini kan pesantren juga masih tutup gitu ya, di ajaran baru juga masih belum tahu kapan dibuka, kapan akan masuk lagi. Nah, jadi kita masih menunggu keputusan dari pemerintah kapan anak-anak bisa beraktivitas seperti biasa. Itu saya pikir sifat manusia. Ketika ada sesuatu yang menakutkan, mengkhawatirkan, lalu muncul rasa itu, saya pikir itu manusiawi. Tapi ketakutan yang berlebihan ini juga jangan sampai terjadi, karena bahaya kepada diri kita, fisik kita, atau pikiran kita, yang akhirnya membuat penyakit-penyakit yang tadinya pada sembunyi nongol semua nih. Yang darah tinggi, yang jantung, yang asam lambung, macam-macam. Kata dokter begitu obatnya. Jangan khawatir, jangan stres. Saya juga baru baca berita bahwa hari ini pemerintah melalui Kementerian Agama meniadakan keberangkatan ibadah haji di tahun 2021 ini dikarenakan persiapannya yang bisa jadi khawatir terlalu mepet kalaupun dibolehkan oleh Saudi, karena sampai hari ini Saudi juga belum memberikan keputusan yes or no dibuka atau tidak untuk haji. Nah, pemerintah sudah hitung-hitungan saya rasa ya, bahwa persiapan yang sekarang saja kalaupun jadi pasti berat, apalagi masih tertunda nih. Ini rasanya tidak dimungkinkan untuk diberangkatkan tahun 2021. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.